Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 1808105162. Saya mahasiswa Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon kelas E semester 5. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Leaflet terhadap Hasil Belajar Siswa. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini, yaitu yang pertama pendahuluan. Di mana dalam pendahuluan ini akan membahas yang pertama yaitu hal yang melatar belakangi penulis dalam mengkaji atau meneliti penelitian ini. Kemudian yang kedua akan dibahas mengenai pernyataan masalahnya, dan yang ketiga yaitu pernyataan penelitiannya, serta yang terakhir yaitu pentingnya atau relevansi dari penelitian ini. Kemudian pada bab 2 akan dibahas mengenai tinjauan literatur, di mana dalam tinjauan literatur ini akan dibahas mengenai konsep, teori, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Dan yang terakhir yaitu akan dibahas mengenai desain dan metode penelitian, di mana kita juga akan membahas mengenai desain apa yang akan dipakai, kemudian metode apa yang akan dipakai dalam penelitian ini. Langsung saja kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu pendahuluan, di mana yang akan dibahas pertama yaitu mengenai latar belakang penelitian. Dalam proses pembelajaran pendidikan di Indonesia, tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah bahan ajar. Ada banyak jenis dan macam bahan ajar yang dapat dijadikan referensi oleh para guru maupun siswa. Tanpa adanya bahan ajar, nampaknya guru maupun siswa akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena keberhasilan suatu tujuan pembelajaran akan dilihat dari proses pembelajaran yang dialami oleh para siswanya. Agar dapat mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, maka diperlukanlah komponen-komponen yang dapat mendukung tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu bahan ajar. Namun, melihat realitas pendidikan yang ada sekarang di lapangan, para pendidik masih menggunakan bahan ajar yang bersifat konvensional, yaitu bahan ajar yang tinggal beli, tinggal pakai, instan, serta tanpa upaya merencanakan, menyiapkan, dan menyusunnya sendiri. Sementara itu, idealnya dengan banyaknya jenis dan macam bahan ajar yang dapat dijadikan referensi oleh para siswa, minat baca siswa akan menaik. Namun, faktanya minat baca siswa justru menurun. UNESCO menyebutkan bahwasannya Indonesia menjadi urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Kemudian, menurut data UNESCO pada tahun 2011, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 masyarakat Indonesia, hanya 1 orang yang mempunyai minat baca yang tinggi. Padahal, menurut Deviana dan kawan-kawan dalam Lia Murtiningsih tahun 2018, menyatakan bahwa semakin tinggi minat baca yang ada pada diri seseorang, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar yang akan diraihnya. Dengan adanya fenomena seperti ini, maka diperlukanlah suatu perbaikan proses pembelajaran, yakni dengan membuat suatu pembelajaran menjadi hal yang menarik bagi siswa, serta dapat pula menumbuhkan minat bacanya, sehingga nantinya hasil belajar siswa pun akan menaik. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat dibuat dengan adanya bahan ajar yang dapat menarik minat siswa pula. Banyak sumber belajar yang digunakan selama ini hanya berasal dari buku paket dan LKS. Adanya fenomena seperti itu, guru perlu mengembangkan dan memvariasikan bahan ajar yang menarik dengan harapan dapat meningkatkan pula minat baca siswanya yang terlihat dari kemauan untuk membaca sumber-sumber belajar, dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan hasil belajar siswa pula. Suatu alternatif bahan ajar yang menarik sehingga siswa tidak merasa bosan dan dapat pula meningkatkan aktivitas belajar siswa ialah bahan ajar leaflet. Ameliawati, Tejalmo, dan B. Yulida pada tahun 2015 mengatakan bahwasanya
bahan ajar leaflet terlihat menarik apabila dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi dan didesain secara cermat, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Kemudian menurut Sugiharto dalam Ameliawati tahun 2015 mengatakan bahwasanya bahan ajar leaflet ini dapat dijadikan referensi dan bahan diskusi pada proses pembelajaran. Berdasarkan fakta yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh bahan ajar leaflet terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Dalam penelitian ini pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap hasil belajar siswa belum diketahui. Dan kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan penelitiannya. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan terkait penggunaan bahan ajar leaflet dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa? Selanjutnya yaitu mengenai relevansi dan pentingnya penelitian. Secara garis besar, penelitian ini dilakukan untuk mencari sebuah hasil dari suatu percobaan yang akan dilakukan. Walaupun sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian terdahulu yang melakukan hal ini, namun dirasa perlu untuk mengembangkan lebih lanjut terkait pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet ini terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini layak dilakukan karena nantinya akan bermanfaat bagi para guru maupun para siswa, serta dapat dijadikan pula sebagai referensi oleh para guru dalam menciptakan suatu bahan ajar yang menarik, dan nantinya siswa pun akan mudah mempelajari materi yang disampaikan. Selanjutnya akan dibahas mengenai bab 2 yaitu tinjauan literatur. Yang pertama yaitu terkait tinjauan konseptual. Adapun beberapa konsep yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu yang pertama pengertian bahan ajar. Menurut Prastowo dalam bukunya tahun 2015 di halaman 17, bahan ajar merupakan segala bahan baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Adapun pengertian bahan ajar menurut Panen dalam Prastowo 2015 di halaman 17 mengatakan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari penjelasan para ahli tadi dapat disimpulkan bahwasanya bahan ajar merupakan bahan atau materi yang disusun secara sistematis guna membantu guru dan siswa dalam melangsungkan proses pembelajaran. Kemudian konsep yang kedua yaitu mengenai bahan ajar leaflet. Ada banyak jenis bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu bahan ajar leaflet. Bahan ajar leaflet merupakan bahan ajar yang berupa lipatan kertas, biasanya berisi gambar dan tulisan yang disajikan agar dapat mudah dipahami serta mudah dibawa. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurul Khotimah dalam penelitiannya tahun 2017, halaman 19, mengatakan bahwa leaflet merupakan media berbentuk selembar kertas yang diberi gambar dan tulisan. Biasanya lebih banyak tulisan pada kedua sisi kertas dilipat sehingga berukuran kecil dan praktis dibawa. Agar terlihat menarik, leaflet ini biasanya didesain dan disusun secara cermat dengan menggunakan gambar ataupun ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga nantinya dapat mudah dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu konsep yang ketiga terkait hasil belajar. Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku, di mana perubahan tingkah laku ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, pengertian hasil belajar menurut Mulyasa dalam Erma Indriana tahun 2017 di halaman 23, hasil belajar merupakan presensi belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Dapat disimpulkan dari dua pengertian terkait hasil belajar tadi bahwasanya hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dialami peserta didik dalam presentasi secara keseluruhan. Kemudian pada bab 2 juga dibahas mengenai tinjauan teori.
Adapun tinjauan teori dalam penelitian ini, yang pertama yaitu terkait penggunaan bahan ajar leaflet dalam pembelajaran. Menurut Septiani dan kawan-kawan dalam penelitian Widodo Winarso tahun 2017, di halaman 4 mengatakan bahwa bahan ajar yang lebih menarik dari buku paket adalah bahan ajar leaflet. Hal tersebut dikarenakan bahan ajar leaflet sangatlah sederhana dan dilihat dari penampilannya siswa lebih tertarik dalam belajar. Kemudian terdapat teori lain yang mengatakan bahwa bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar ini menempati kedudukan yang menentukan keberhasilan suatu belajar mengajar serta menentukan kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, penggunaan bahan ajar perlu mendapat pertimbangan-pertimbangan yang cermat. Dari teori yang telah dijelaskan oleh para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya bahan ajar leaflet yang singkat, padat, dan jelas dapat membuat siswa tertarik dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya akan meningkatkan pula hasil belajar siswa. Terkait hasil belajar, teori behavioristik memandang bahwa hasil belajar yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan atas respon yang muncul terhadap lingkungan belajar, baik yang internal maupun eksternal. Dari teori yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat keterkaitan antara bahan ajar, leaflet, dan hasil belajar. Selanjutnya akan dibahas mengenai tinjauan hasil penelitian terdahulu. Pada tahun 2014 terdapat penelitian yang dilakukan oleh Desi Ameliawati, Trijalmo, dan Berti Yolida dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa. Dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan bahan ajar leaflet berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa. Kelas hasil analisis aktivasi siswa diketahui bahwa rata-rata aktivasi belajar siswa yang menggunakan bahan ajar leaflet pada aspek kerjasama berkriteria baik. Kemudian pada tahun 2017 ada pula penelitian yang dilakukan oleh Erna Indriana dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 7 SMP 6 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diketahui bahwa bahan ajar leaflet dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan rata-rata, skor post-test, dan pre-test hasil belajar yang diperoleh pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, pada tahun 2019 terdapat penelitian yang dilakukan oleh Devi Afriyanti dengan berjudul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Pemahaman Konsep Rangka Tubuh Manusia, Mata Pelajaran IPA pada Peserta Didik. Jadi penelitian oleh Desi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan landasan teori dan didukung dengan hasil analisis dari data penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap pemahaman konsep struktur tubuh manusia mata pelajaran IPA. Pada kelas eksperimen diperoleh hasil rata-rata akhir sebesar 81. Terakhir akan dibahas mengenai bab 3, yaitu mengenai desain dan metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian dalam proposal ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menurut Pugu Suharso dalam Bambudi tahun 2017 di halaman 69 merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Kemudian pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan desain pre-test, post-test, control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian nanti kedua kelompok tersebut
diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut. Adapun secara rinci, desain pretest, post-test, kontrol grup desain ini digambarkan dalam tabel berikut ini. Kemudian bahasan terakhir yaitu mengenai metode penelitian. Setiap penelitian yang ada pasti membutuhkan data atau informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, agar nantinya data tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini, sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya penulis akan menggunakan data pretest dan post-test dari kelas eksperimen maupun kontrol. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis menggunakan sumber data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo dalam M. Khalid 2015 di halaman 35 menyebutkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah siswa SMP atau MTS yang berada di kota Cirebon. Atau dapat dikatakan pula populasi dari penelitian ini yaitu siswa SMP atau MTS di kota Cirebon. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP atau MTS di kota Cirebon. Kemudian penelitian dalam metode eksperimen ini, pengumpulan data dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu wawancara, kemudian yang kedua yaitu tes, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dalam menganalisis data yang telah didapatkan, tentunya perlu alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang ada. Dalam penelitian ini, alat atau instrumen yang digunakan peneliti yaitu soal pretest dan post-test pilihan ganda dan esai yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Sebelum membuat soal pretest dan post-test ini, peneliti juga membuat kisi-kisi soal berdasarkan kompetensi dan indikator yang ada. Selain itu, dalam menganalisa data juga terdapat tekniknya. Teknik analisis data menurut Astohar adalah suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data ini berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui tahap yang pertama yaitu perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, peneliti akan merancang kelas yang akan dijadikan sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian juga membuat instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Poin yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian. Kemudian menguji coba, menganalisis, dan menetapkan instrumen penelitiannya. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, penulis mengolah data yang sudah didapatkan dengan metode yang telah ditentukan pula. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Dalam tahap penyusunan laporan, penulis menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitiannya. Baik, itulah presentasi dari hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Hasil Belajar Siswa. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.